Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat meski kita belajar secara daring. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang teks ceramah, kelas 11, lanjutan dari teks eksplanasi. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Pertama, ada seorang mahasiswa yang tengah menggunakan toga berbicara di depan umum. Kedua, ada seorang ustadz yang menggunakan baju koko lengkap dengan kopiah berbicara di depan para jemaah. Dan ketiga, ada seorang ilmuwan atau pakar yang tengah mengenakan jas lengkap dengan dasinya berbicara di depan audiensi. Nah, kira-kira ketiga gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang melakukan kegiatan apa ya? Ya, pada gambar pertama adalah gambar seseorang yang telah melakukan pidato. Pada gambar kedua adalah seseorang ustadz sedang melakukan khotbah. Dan ketiga adalah seseorang yang sedang melakukan ceramah. Seperti materi yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu teks ceramah. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita belajar materi lebih dalam, kalian harus memahami dulu perbedaan antara pidato, khotbah, dan ceramah. Ya, yang pertama pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, dan tindakannya. Pidato sering juga menumbuhkan motivasi, mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sedangkan khotbah juga berbicara di depan umum, namun berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik ibadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Namun, kalau ceramah lebih bersifat umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, yang mencangkup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Ada beberapa tujuan ceramah. Pertama, informatif atau instruktif. Ketika memberikan informasi mengenai suatu hal, pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Kedua, persuasif. Mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, argumentatif. Ceramah juga bertujuan untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Keempat, tujuan ceramah yaitu deskriptif, menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Ceramah juga bertujuan rekreatif, yaitu untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar merasa puas dalam suatu hal. Tujuan yang terakhir sebagai naratif, yaitu menceritakan suatu hal kepada audiensi. Ciri-ciri ceramah. Pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan audiensi. Kedua, disampaikan oleh seseorang yang menilai memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Ketiga,
terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibaca. Keempat, berisi argumen untuk menguatkan topik yang dibicarakan. Kelima, terdapat data atau fakta yang memperkuat argumentasi ceramah. Dan yang terakhir, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tujuan, tanya jawab, kolom komentar atau tanggapan video jika daring. Metode ceramah. Ada beberapa dalam metode ceramah. Yang pertama, ekstemporer, merupakan metode ceramah dengan hanya menuliskan pokok-pokok pembahasan atau gagasan utamanya saja. Kedua, impromptu. Metode ini paling sering digunakan oleh penceramah senior dan berpengalaman karena tidak ada persiapan sebelumnya. Ketiga, metode manuskrip. Biasanya metode ini digunakan oleh para penceramah baru dan pemula karena mudah membaca naskah secara lengkap. Dan metode yang terakhir adalah memoriter, merupakan metode ceramah dengan menghafal teks terlebih dahulu. Nah, beberapa metode teks ceramah tersebut juga dapat digunakan untuk pidato. Ada dua jenis ceramah, yaitu 1. Ceramah umum dan ceramah khusus. Pesan yang disampaikan dalam ceramah umum tujuannya untuk memberikan sebuah nasihat serta petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan terhadap khalayak ramai atau masyarakat luas. Pada umumnya, ceramah umum bersifat menyeluruh. Maksudnya tidak ada batasan apapun, baik dari audiensi yang sudah tua maupun yang sudah muda. Materinya pun tidak ditentukan sesuai dengan acara. Sedangkan ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk terhadap khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus ini banyak batasan-batasan yang dibuat. Contohnya, materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya, peringatan Hari Anti Narkoba Nasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Pada peringatan tersebut, pesertanya khusus dari pegawai Badan Narkotika Nasional atau BNN. Isi materinya pun yang disampaikan juga khusus berkaitan dengan narkoba. Adapun beberapa unsur ceramah yang harus dipenuhi. Yang pertama, penceramah, yaitu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah, wajib memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada audiensi. Kedua, audiensi atau pendengar merupakan orang yang mendengarkan nasihat dan petunjuk dari penceramah. Unsur yang ketiga, harus ada materi. Materi yang diberikan dalam ceramah bersifat umum, boleh dari bidang ilmu apapun. Materi ceramah harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh audiensi dengan baik. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa memahaminya.
Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Sekian dari Ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.